Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Neneng Nurjanah F dengan NIM 2441110408116. Saya guru bantah bidang pelajaran Al-Quran Hadis Miss Darawati Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan BID 1 Kementerian Agama LPTK Universitas Islam Negeri Saifuddin Juhri Purwokerto tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah ayat 6-9. Yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan metode yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah saya menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa ya contohnya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Selamat paginya. Udah siap semuanya untuk belajar? Siap. Semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu mau periksa kerapihan. Lihat dulu bajunya. Siapa yang tahu ada yang belum dimasukkan? Ya sudah, Bang. Lihat tempat duduknya, tolong rapihkan dan lihat kebersihan di sekelilingnya. Baik, sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin doa, silakan. Siapa? Duduk siap gerak. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan bacaan doanya kita diberikan kelancaran. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ahmad Alfi Hanafi, Husnul Fitriah. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita sekarang tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Pintar semangat ya belajarnya sekarang. Masih ingat yang minggu kemarin kita belajar tentang apa? Al-Qari'ah. Ayat isi kandungannya dari ayat 1 sampai 5. Menjelaskan tentang apa? Hari kiamat. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita. Setelah guru menjelaskan materi, diharapkan siswa mampu melafalkan surah Al-Qari'ah dalam tartil. Kemudian siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 dengan baik dan benar. Siswa mampu menyebutkan pembagian golongan manusia pada hari akhir. Siswa mampu membiasakan diri tilawah, tadabbur serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang hafal dengan surah Al-Qari'ah? Ya, baiklah. Sekarang kita bacakan surah Al-Qari'ah dengan metode sambung ayat berbarisan ya.
Mulai dari sini dulu, kita mau dulu semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Kalian sudah hafal ya surah Al-Qari'ah. Kemudian yang materi kita sampaikan hari ini yaitu ayat ke-6 dan sampai ke-9. Fa amma man thaqulat mawazinuh, ya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, di sini ada isi kandungan dari surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 itu bahwasannya pada hari kiamat itu manusia akan dibagi menjadi dua golongan atau dua bagian, ya, dua golongan. Ada yang timbangan kebaikannya itu berat, maka kehidupannya akan berada kebahagiaannya, yaitu ke surga. Kemudian dia akan mendapatkan ridho Allah dan mendapat nikmat yang abadi, ya. Nanti setelah kehidupan itu kita akan hidup yang abadi, ya. Kemudian yang golongan kedua adalah amal kebaikannya yang ringan. Jadi kebaikannya itu lebih berat, lebih ringan daripada keburukannya. Maka tempat kembalinya itu adalah neraka atau disiksa, ya, neraka hawiyah, dan akan jatuh dengan sangat dalam. Nah, kemudian yang menegaskan tentang ayat-ayat ini, lanjutkan tentang kedahsyatan hari kiamat, di mana setiap manusia akan diperlihatkan hasil amal perbuatannya, ya. Hasil amal perbuatannya selama di dunia itu dia itu melakukan kebaikan atau tidak. Kalau tidak berarti akan kemana? Ya, masuk neraka. Kalau kebaikannya itu lebih banyak, maka dia akan masuk ke surga. Ya. Pembagian manusia itu terbagi pada dua golongan, ya. Yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan masuk surga. Kemudian dari isi kandungan surah Al-Qari'ah itu ayat 6 sampai 9, Allah menegaskan tentang hari pembalasan, ya. Kemudian Allah juga dari isi kandungan surah Al-Qari'ah itu pembagian manusia berdasarkan amal kebaikannya, ya. Jadi setiap perbuatan itu tidak akan ada yang terlewat untuk dihisab dan di akhir hari kiamat itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah isi kandungannya itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah menilai manusia dengan seadil-adilnya berdasarkan
Jadi kita itu selama di dunia harus banyak melakukan Kebaikan. kebaikan ya. Dan sekarang kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat, yaitu dengan memperbanyak kebaikan. Ada yang mau bertanya? Ya, apa? Orang gila juga akan dihisab? Oh iya, bagus. Orang gila akan dihisab nggak? Ya, sama dihisab itu sebelum dia gila itu perbuatannya itu baik atau tidak ya. Nanti setiap manusia yang berakal pasti akan dihisab ya. Tidak akan ada satupun yang terlepas dari hisaban Allah. Allah akan menghisab manusia itu dengan seadil-adilnya ya. Dia itu sebelum gila kan pernah ingat dulu ya, selama dia sadar itu apakah dia itu melakukan kebaikan atau keburukan ya. Setelah gila itu kan namanya sudah hilang ingatan ya. Kalau orang yang tidak hilang ingatan itu kan tidak punya akal. Berarti yang tidak punya akal itu tidak akan dihisab. Kita manusia punya akal nggak? Punya. Berarti kita akan dihisab. Ya, ada yang satu lagi? Bu, apa gunung-gunung akan hancur? Ya, pada hari kiamat itu gunung-gunung juga meskipun dia itu berdiri kokoh di atas tanah, dia akan hancur. Gunung-gunung tinggi akan hancur. Semuanya akan hancur. Tidak akan ada yang tersisa satupun ya. Itu adalah kekuasaannya Allah. Jika Allah telah menghendaki untuk hari kiamat, semuanya hancur dan tidak akan ada yang tersisa. Ya. Dari situ kalian mengerti semuanya? Mengerti. Ya, baiklah, sekarang kita akan melihat video. Kalian simak dengan baik ya. Apa isi dari video ini? Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. 1. Kiamat sugro, kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Diyakini umat muslim dan termasuk dalam rukun iman. Ya, wah, bagaimana video tadi anak-anak? Kira-kira menerangkan tentang apa ya? Hari kiamat. Kiamat. Dari video tadi, apa hubungannya dengan surah Al-Qari'ah? Dari isi kandungannya, surah Al-Qari'ah itu kan menceritakan tentang hari Kiamat. Baiklah, sekarang kita akan membuat kelompok ya, 3 kelompok. Silakan nih untuk tugas kelompoknya ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Di situ isi ya. Jangan lupa kerjasama satu sama lainnya. Ya, silakan. Nanti kalian presentasikan ke depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, udah selesai semuanya? Kita kalau sudah silahkan ke depan dan presentasikan di depan. Contohnya. Kami saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi apa yang menjadi penentu berat atau ringannya timbang seseorang, perbandingan antara jumlah kewarisan amal kebaikan dan amal keburukan yang dilakukan selama hidup. Kemana tempat Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut ayat 6, bagaimana kondisi orang yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat berada dalam kehidupan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Satu, apa pelajaran utama yang bisa diambil dari ayat 6 sampai 9 surat Al-Qari'ah? Penting yang beramal soleh dan menjauhi keburukan karena akan ada perhitungan dan balasan yang adil di akhir berdasarkan timbangan amal. Terima kasih. Untuk tugasnya dikumpulkannya. Baiklah, sekarang kita akan bermain game. Untuk permainannya, nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ini ya. Kelompok silakan berdiri dan berbaris. Silakan untuk pengisian lembar gamenya. Untuk ke depan nomor 1. Untuk lagi. Baiklah, sekarang kita akan membacakan hasil dari permainan gamenya. Apa yang menjadi penentu berat dan ringannya timbangan seseorang? Perbandingan antara jumlah dan kualitas amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama hidupnya. Ya, terima kasih. Ini hasil dari gamenya kelompok kuning. Berikan nomornya. Nah, sekarang kita akan yang kelompok hijau ya. Apa pelajaran utama yang bisa diambil dari ayat 6 sampai 9 surah Al-Qari'ah? Yaitu tentang hari kiamat. Di kelompok sini semuanya. Nah, terima kasih. Untuk kelompok merah. Ya. Apa yang dimaksud dengan timbangan dalam konteks ayat 6 dan 8? Ukuran atau penilaian perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ini untuk kelompok. Baik, sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Ini untuk tugasnya. Nanti kalian menempel pada pohon ayat ya. Ada potongannya di situ. Nanti kalian tinggal menempel suratnya di pohon ayat ya. Silakan. Sudah beres semuanya? Sudah. Ya, silakan kumpulkan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai, dan untuk kesimpulannya surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 menggambarkan kondisi manusia pada hari kiamat berdasarkan timbangan amalnya. Orang yang melakukan kebaikannya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, masuk surga. Sementara yang dengan timbangan kebaikannya akan mengalami penderitaan di neraka. Ayat ini menerangkan keadilan Allah dan menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Sebelumnya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Dari pembelajaran tadi, apakah kalian sudah hafal beberapa surat Al-Qari'ah? Sudah. Apakah kalian sudah hafal beberapa arti surat Al-Qari'ah? Sudah. Apakah kalian sudah hafal isi kandungan surah Al-Qari'ah dari ayat 6 sampai 9? Sudah. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Ya, terima kasih. Itu untuk pembelajaran hari ini, dan untuk hari besok kalian ditugaskan untuk menghafal surah Al-Qari'ah ayat 10 dan 11. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Silakan pimpin doanya. Duduk siap gerak sebelum pulang hari